Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Shopdecker, jumpa lagi kita di channel YouTube Putra Shopdecker. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan pada murah rezeki. Hari ini kita akan bahas tutorial Shopdecker and Make New. Akan kita downsize, jadi kita downsize sahabat Shopdecker. Akan kita pendekin itu. Asalnya standarnya dia panjangnya 34 kalau nggak salah ya, 34. Ini panjangnya 34, terus dari lubang ke lubang dia 31. Nah, ini dari sahabat kita, dia minta request Shopdecker and Make New-nya minta di downsize. Dia minta ukuran panjangnya 29 dari lubang ke lubang, panjangnya 31. Oke, sahabat Shopdecker, ini permintaan request dari sahabat kita yang jauh. Nanti dia sore mau datang ke sini sekalian, nanti mau di testimoni, mau diuji di motor dia nanti. Oke, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu. Oke, sebelum kita merakit, saya perkenalkan dulu asnya. Ini asnya asalnya udah kayak begini, sahabat Shopdecker. Ini asnya udah pada cacat ya, as bawaannya punya NMAX New. Karena dia pingin di downsize, sekalian kita ganti asnya yang agak pendekan. Karena nanti ukurannya nanti lebih pendek dari yang bawaannya. Oke, ini asnya punya bit karbu, punya bit injection. Ini asnya udah seperti biasa, udah nggak asing lagi, sahabat Shopdecker udah tahu. Ini udah saya bubut pelatuk asnya biar sama bawaannya, biar sama bawaannya. Ini udah jadi, ini udah ngepas banget ke ini lubangnya tuh, dia udah ngepas. Nanti kita mulai perakitan nanti. Terus ini kita standar nggak pakai double seal, sahabat Shopdecker ya. Kita standar tetap kita pakai sealnya satu, tetap bosingnya juga kita pakai lagi. Cuma bosing ini udah kita bersihin, udah kita hamplas karena asalnya tadinya dia tajam banget. Ini tadi tajam banget, udah saya hamplasin biar dia lembut lagi. Nanti dipasangnya, nanti di tabungnya itu tidak menggesek ke as ini, sahabat Shopdecker ya. Jadi nanti biar awet, biar awet tahunan, biar nyampe 3 tahun 4 tahun, karena di Putra Shopdecker ada garansi. Jadi kita harus benar-benar merakitnya itu harus benar-benar mantap. Terus dari segi seal juga harus benar-benar yang ori. Dari segi seal yang ori. Ini ring bantalannya yang atas juga dia kan sealnya double, sahabat Shopdecker ya, cuma yang satunya dia tipis, Oke, terus nanti kita downsize-nya nggak di custom, sahabat Shopdecker ya. Kita nggak custom, cuma kita downsize-nya standar aja. Ini per bawaannya udah kita cat lagi. Terus ini satunya juga pernya juga bawaannya lagi. Nanti oke, untuk menuju perakitan pemasangan seal nanti saya perlihatkan ke sahabat Shopdecker ya. Nanti silahkan perhatikan baik-baik ya. Oke, yuk ikutin saya di channel Putra Shopdecker. Oke, sahabat Shopdecker, ini kita menuju perakitan Shopdecker and Make New. Mau kita downsize, kita pendekin. Ini gimana caranya supaya pendek ini, sahabat Shopdecker nanti bisa tahu di rumah. Ini udah saya siapin olinya, ini olinya pakai oli hidrolik, udah dicampur sama oli gardan ya, oli gardan segini, sahabat Shopdecker, sedikit. Ini oli hidroliknya dari sini ke atas. Kenapa saya campur sama oli gardan? Karena supaya isepannya nanti dia lebih mantap, lebih enak, lebih kencang. Oke, untuk perakitan selanjutnya ini udah saya siapin asnya. Dari as bit karbu. Oke, sebelumnya untuk kita masukin as ini, kita isi oli dulu, sahabat Shopdecker. Kita isi oli dulu tabungnya. Ini oke, kita isi dulu tabungnya. Nah, ini nanti ukurannya ukuran olinya seberapa, ukuran olinya nanti ketahuan dari sini, sahabat Shopdecker ya. Oke, ini olinya udah kita masukin, baru asnya kita masukin juga. Kita tarik-tarik dulu biar si oli itu dia masuk ke sini, ke tabung ini.
Terus habis itu baru kita masukin pernya yang standar aja, yang punya Yamaha juga, per dalamnya kita masukin pernya. Nah, ini olinya masih kurang, oke, masih kurang, kita tambah lagi olinya kita tambah lagi. Nah, ini udah mulai ispannya mulai ada, sahabat shockbreaker, mulai kencang juga ispannya. Oke, kita tambah lagi olinya. Ini olinya terlalu banyak, kita kurangin, sahabat shockbreaker. Oke, ini olinya cukup, berarti pengisian olinya segini, sahabat shockbreaker ya. Tadi dari sini dari 100 ml ke 80. Oke, udah kita isi oli, kita pasang piston yang bawaannya. Ini udah saya amplas, dia nggak tajam, udah. Kalau misalnya nggak diamplas, sahabat shockbreaker, ini tajam banget, nanti cepet ke asnya itu cepet baret, jadi cepet bocor lagi. Oke, kita masukin asnya, baru kita udah pakai ini piston, sahabat shockbreaker, pelan-pelan. Nah, nanti dia biar ngepas di tali air ini. Tali air ini nanti kita aktifin lagi, sahabat shockbreaker. Oke, ini kita dorong dulu. Nah, ini udah ngepas dia. Oke, kita tarik lagi. Nah, ini kalau muter begini asnya, berarti si pistonnya itu nggak miring dia, sahabat shockbreaker, nggak miring ya. Oke, habis gitu baru kita pasang seal. Ini sealnya udah saya siapin. Tapi sebelum pemasangan seal, biasa sahabat shockbreaker kalau diputar shockbreaker kan pakai kain dulu, biar apa? Biar benar-benar si seal itu ngepres ya, biar nggak ada bocor dari samping ya. Karena tadinya kan bekas digeling sama apa? Sama alat itu, bekas di tali airnya bekas digeling sama ini, sahabat shockbreaker ya. Oke, kita dulu bolongin kainnya, kita masukin begini, baru di atasnya seal. Kita masukin sealnya yang ori, ini punya Nmax, punya Yamaha. Dia harus, jangan dimasuk itu, harus diputar-putar, sahabat shockbreaker ya, diputar-putar biar sealnya itu benar-benar masuk. Tarik dulu ke atas, biar di sini ada debu, kita lap dulu biar takutnya ada pasir, lap dulu, baru kita masukin, baru kita ini lagi, tekan lagi pakai alat ini, piston, biar dia benar-benar masuk. Nah, ini udah masuk, baru kainnya kita buang begini. Kita buang kainnya. Oke, kainnya udah buang, terus kita masukin lagi sealnya kita masukin lagi biar dia benar-benar masuk. Oke, ini udah masuk, baru seal yang kedua yang tipis kita pasang juga. Ini nggak usah pakai kain, sahabat shockbreaker ya, ini udah langsung masuk aja ya, seal dobelannya. Nah, kita ini lagi, baru ring yang terakhir, ring penutup buat nutup kelinan. Nah, kita masukin juga, sahabat shockbreaker. Oke, ini udah cukup buat ngelin. Nah, ini udah buat ngelin, udah bisa. Oke, kita kelin yuk. Cara ngelinnya begini, sahabat shockbreaker, pelan-pelan ngelinnya biar dia kekelin semua. Kita asnya masukin dulu ke dalam biar nggak kena palu ya. Oke, ini kita kelin, diputer kelinnya biar rapi. Oke, saya ambil alat dulu. Ini kita ambil buat ngeratain kelinan, sahabat shockbreaker, buat ngeratain kelinan. Nah, baru kita hajar. Oke, udah cukup, ini udah pas. Oke, sekarang kita tes isepannya itu, sahabat shockbreaker ya. Nah, ini udah mantep banget isepannya, ini udah kenceng.
udah dijamin ini udah mantep, cukup dia buat ngerem per. Oke, nanti untuk selanjutnya pemasangan per nanti saya kasih tahu sama sobat shockbreaker. Oke, ikutin terus kita di channel Putra Shockbreaker. Oke, sahabat shockbreaker, tadi kita udah melakukan perakitan, pemasangan seal, terus pemasangan hidrolik juga. Oke, sekarang kita bandingkan sama yang masih original. Itu panjangan yang mana? Ini yang masih original, belum diapa-apain shocknya. Oke, kita samain panjangan mana. Ini panjangnya kalau yang ori ini lumayan ya, sahabat shockbreaker. Ini panjang banget. Kalau ini yang udah kita downsize, udah kita ganti asnya, ini udah jadi pendek. Nanti untuk pemasangan pernya, oke, sahabat shockbreaker, perlu diketahui untuk pemasangan per, nanti pernya ini masih original ya. Kalau misalnya sahabat shockbreaker pingin lebih empuk, nanti si per ini bisa kita bakar pernya, biar dia agak pendek, karena udah tabungnya, udah hidroliknya udah pendek ya, udah di downsize. Tapi kalau misalnya buat sahabat shockbreaker yang badannya di atas 70 80 ya nggak apa-apa, nggak usah pernya dipotong ya, atau nggak usah pernya dibakar ya, dirapetin ya dari sininya ya. Oke, ini untuk yang ini sementara kita nggak bakar dulu pernya. Oke, kita original aja, ini nggak diapa-apain pernya. Oke, kita mulai pasang pernya. Sebelum pemasangan per, biasa yang orinya ada plastik ininya, sahabat shockbreaker ya. Ini plastik atas namanya, dia penahan per. Oke, baru kita masukin per. Nah, baru kita masukin ring penahan ini, ring penahan mur dalam. Oke, kita dongkrak. Oke, kita dongkrak sahabat shockbreaker. Biasa alat Putra Shockbreaker begini ya, alatnya sederhana, yang penting pernya kepasang. Oke, kita kencengin dulu pernya. Oke, kita dongkrak biar si bautnya naik ke atas. Oke, tuh udah naik. Baru kita pasang tangkon, pasang kaki. Kakinya yang bawaannya aja ya, jangan punya Honda, yang bawaannya aja. Oke, kita dongkrak lagi biar si murnya naik ke atas. Baru kita pakai kunci 19. Oke, kita kencengin. Udah, ini udah cukup. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah jadi, udah kita downsize, udah ukurannya udah pendek banget. Ini ukurannya kita ukur ya. Tadinya ukurannya 30 yang ini dulu kita ukur, yang standarnya yang belum diapa-apain. Ini ukurannya 34. Kalau lubang ke lubang 31 ya. Lubang ke lubang 31. Oke, kita ukur yang udah dapat kita downsize. Ini ukuran panjangnya 31, panjangnya 32, dari lubang ke lubang 29, sahabat shockbreaker. Dari lubang ke lubang 29. Jadi ini udah pendek, udah perbedaannya juga udah jauh banget ini perbedaannya. Oke, nanti sore kita testimoni di motornya, nanti sore datang sahabat shockbreaker, nanti datang orangnya. Oke guys, ini udah kita pendekin, turunnya 3 cm ya. Sekarang kita lagi testimoni, uji coba di motornya. Oke, kita genjot dulu, genjot manual. Sekarang kita udah oke. Ini udah mantep banget, udah ngeplay banget, pokoknya dijamin enak, nggak ada jedak gitu. Oke, ini NMAX-nya 155 cc. Oke, sahabat shockbreaker, itu aja. Kita udah testimoni, udah mantep benar. Oke, yuk. Oke, sahabat shockbreaker, itulah tadi tata cara
Donces Shock NMAX New 2021-22. Nah, itu udah kita robah dari segi asnya. Sekarang dia udah pendek banget. Udah pendek, ini udah ukurannya jadi 29. Oke, semoga sahabat shockbreaker yang menonton di rumah bisa paham, dan silahkan kalau misalnya yang ingin seperti begini, silahkan kirim hidroliknya aja. Kita udah terbuka di Shopee, ada di YouTube kita, nomor kita juga ada, karena kita di sini spesialis khusus shockbreaker. Terserah sahabat shockbreaker mau diapain shocknya, shock buat NMAX, apa mau di custom, apa mau di Donces. Di sini tempatnya, biar suspensinya lebih mantap, lebih nyaman. Di sini solusinya. Oke, sebelum itu saya atas nama Putra Shockbreaker, saya mohon dukungannya. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang jelas, tidak mengerti, silahkan like and comment, dan jangan lupa silahkan di like and subscribe. Oke, itu aja yang saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat shockbreaker yang dimana. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu per.